Sebuah peringatan yang bikin bulu kuduk merinding. Dan lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi pada Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sampai akhir tahun 2025 setelah banyaknya tragedi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras we. Tanggal 28 Agustus 2025, ribuan orang turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka. Tapi di tengah kerumunan itu, seorang driver ojol, rakyat kecil yang sehari-hari hanya mencari nafkah, tewas tertabrak mobil rantis Brimob. Benarkah ini hanya kecelakaan biasa? Atau ada pesan besar yang sedang dititipkan langit kepada bangsa ini? Dalam tradisi spiritual Nusantara, tidak ada kejadian besar yang tanpa makna. Setiap darah yang tumpah, setiap korban yang jatuh selalu menjadi tanda. Malam ini kita akan bahas 5 makna spiritual dari demo 29 Agustus 2025. Sebuah peringatan yang bikin bulu kuduk merinding. Dan lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi pada Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sampai akhir tahun 2025 setelah banyaknya tragedi di Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Makna spiritual yang pertama, wong cilik selalu jadi tumbal kekuasaan. Sejarah selalu berulang. Dari zaman penjajahan Belanda hingga Orde Baru, ketika rakyat melawan penindasan, selalu ada yang gugur. Dan anehnya, yang gugur itu hampir selalu berasal dari kalangan wong cilik. Driver ojol yang tewas di 28 Agustus adalah lambang wong cilik zaman sekarang. Ia hanya seorang pekerja keras yang menjemput rezeki di jalanan, tapi justru dialah yang menjadi tumbal. Dalam spiritual Jawa, tumbal bukan berarti korban yang sia-sia. Ia adalah penanda transisi, tanda bahwa bangsa sedang bergerak ke arah baru. Seorang rakyat kecil menjadi tumbal karena ia mewakili penderitaan jutaan rakyat lain yang suaranya tidak pernah benar-benar didengar. Makna spiritual yang kedua, retaknya pagar gaib bangsa. Banyak orang percaya Indonesia adalah negeri yang dijaga doa leluhur ribuan tahun yang lalu. Para wali, resi, dan leluhur Nusantara telah menanamkan tirakat agar negeri ini tetap aman dari kehancuran. Itulah yang disebut sebagai pagar gaib bangsa. Namun, setiap kali darah rakyat kecil tumpah di jalan, pagar gaib itu mulai retak. Tragedi di tanggal 28 dan 29 Agustus bukan sekedar bentrokan antara rakyat dan aparat, tapi sinyal bahwa perlindungan langit sedang goyah. Ketika rakyat didolimi, doa leluhur akan berbalik menjadi teguran. Tragedi ini adalah teguran leluhur Nusantara untuk menghentikan menindas wong cilik sebelum pagar gaib benar-benar roboh. Karena jika pagar itu runtuh, bangsa ini akan mudah diacak-acak oleh kepentingan asing maupun elit serakah dari dalam negeri sendiri. Makna spiritual yang ketiga, karma elit politik tidak bisa dielakkan lagi. Demo 29 Agustus tidak lahir tiba-tiba. Sebelum itu, kita sudah menyaksikan demo Pati 13 Agustus, demo DPR MPR 25 Agustus, dan demo buruh 28 Agustus. Semua berawal dari satu hal, rakyat dipaksa menanggung pajak berat. Sementara di gedung DPR, para wakil rakyat justru menaikkan gaji dan tunjangan sambil berjoget di sidang tahunan. Inilah benih karma politik. Dalam hukum karma, setiap keserakahan pasti berbuah penderitaan. Dan penderitaan itu kini sudah turun ke jalan, memakan korban rakyat kecil. Kematian driver ojol adalah simbol bahwa akibat keserakahan elit,
tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi menetes di jalanan, menyenggol rakyat kecil yang tak tahu menau. Dan pada akhirnya, karma itu tidak akan berhenti di rakyat. Cepat atau lambat, ia akan kembali menghantam para penguasa itu sendiri. Makna spiritual yang keempat, gelombang sosial yang membesar seperti kobaran api. Dalam Primbon Jawa pernah menyebutkan, yen wong cilik wis tumandang, segoro iso munggah. Artinya, jika wong cilik sudah bangkit, lautan bisa naik. Tragedi 29 Agustus adalah pemicu. Sekali darah rakyat tumpah, arus protes tidak akan mudah dibendung. Demo pajak yang awalnya hanya lokal di Pati, ini sudah menyebar ke DPR, ke buruh, dan ke jalanan nasional. Dan dengan adanya korban jiwa, energi ini akan semakin membesar. Sejarah menunjukkan reformasi 1998 juga diawali korban. Gelombang itu terus membesar sampai akhirnya mengguncang rezim yang paling kuat sekalipun. Maka demo 29 Agustus adalah peringatan keras bahwa pemerintah harus cepat berubah sebelum gelombang ini menjadi badai yang tak terkendali. Makna spiritual yang kelima, teguran langit untuk kembali ke jati diri bangsa. Leluhur Nusantara selalu berpesan, kekuatan sejati bangsa ini bukan pada senjata, bukan pada kekayaan elit, tetapi pada rakyat kecil. Tewasnya seorang ojol adalah teguran agar bangsa ini kembali ke jati diri yang menghormati rakyat kecil, yang adil dalam pajak, yang tidak membiarkan elit berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Jika teguran ini diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan rakyat, tapi justru restu leluhur. Dan tanpa restu leluhur, tanpa doa wong cilik, tidak ada pemimpin yang akan bertahan lama di kursinya. Dan inilah yang akan terjadi. Nasib Indonesia di bawah Prabowo hingga akhir 2025 yang menjadi perhatian para petinggi negara dan kita semua. September 2025 sebuah awal ujian. Pasca tragedi 29 Agustus, tensi politik tidak akan langsung reda. Justru September akan menjadi bulan ujian. Rakyat menunggu langkah nyata dari pemerintah. Apakah ada penyesuaian kebijakan? Apakah ada keberpihakan pada wong cilik? Jika lambat, demo bisa berulang. Oktober 2025, krisis kepercayaan. Jika presiden bersikap keras dan menutup mata, Oktober bisa menjadi bulan krisis legitimasi. Kepercayaan rakyat terkikis, bahkan sebagian elit politik mulai ragu apakah pemerintahan ini bisa bertahan dengan stabil. Namun, jika Prabowo mulai membuka pintu dialog dengan memperbaiki kebijakan pajak, Oktober bisa menjadi titik balik menuju stabilitas. November 2025, persimpangan jalan. Inilah bulan penentuan. Indonesia akan berada di persimpangan. Jika pemerintah tetap mengabaikan suara rakyat, potensi bentrokan baru bisa muncul, bahkan lebih besar dari Agustus. Jika pemerintah mulai bijak, menurunkan ego dan memberi ruang bagi wong cilik, maka suasana bisa mereda, meski luka masih ada. Desember 2025, cermin akhir tahun. Akhir tahun akan jadi cermin bagi bangsa ini. Ada dua prediksi besar. Yang pertama, Indonesia redam konflik. Jika Prabowo mampu membaca tanda dan merangkul rakyat, maka akhir tahun ditutup dengan stabilitas. Ia akan mendapat legitimasi moral untuk melangkah ke 2026. Yang kedua, Indonesia guncang. Jika teguran leluhur diabaikan, akhir 2025 bisa ditutup dengan gelombang sosial yang lebih besar. Bahkan, potensi krisis politik yang membuat rakyat kehilangan harapan pada pemerintah. Tetep eling lan waspodo, zaman goro-goro wis dimulai. Ratu Kang Adil bakal tumeka ing Nuswantara. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.